Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi atau kuliah Sistem Basis Data R02. Jadi yang pertama saya akan menguraikan singkat terkait arti penting dalam pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Jadi perkembangan teknologi informasi pada sektor bisnis mempengaruhi perkembangan dan kemajuan akuntansi. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan desain sistem informasi akuntansi yaitu SIA. Pada sektor bisnis, semakin berkembangnya suatu perusahaan termasuk di dalamnya jenis UMKM, bidang usaha perdagangan, maka intensitas transaksi keuangan terutama yang berhubungan dengan cash inflow maupun cash outflow akan semakin meningkat. Sedangkan informasi yang lengkap, akurat, serta tepat waktu dalam bentuk laporan yang terstruktur akan transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh para pengambil keputusan seperti pemilik perusahaan, kreditur, karyawan, dan lain-lain. Penggunaan Microsoft Access menjadi salah satu pilihan aplikasi yang diimplementasikan oleh UMKM. Microsoft Access adalah aplikasi manajemen basis data relasional. Microsoft Access merupakan salah satu produk Microsoft Office yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Kelebihan dari Microsoft Access yaitu aplikasi basis data yang dapat dikustomisasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan secara cepat atau Rapid Application Development atau RAD. Microsoft Access memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk mengembangkan tabel basis data, query, formulir, dan laporan sesuai dengan keinginan secara cepat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem basis data. Yang pertama ada hardware, biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua ada operating system, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer, harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. Yang ketiga ada database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Yang keempat ada DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contoh kelas sederhananya yaitu DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access atau Microsoft Fox Pro, dan masih banyak yang lainnya yang belum bisa saya sebutkan. Dan yang kelima ada user atau pengguna sistem basis data, orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data mulai dari merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Dan yang keenam ada optional software atau perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat opsional. Dan yang ketiga, model data terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah model data berbasis objek. Beri penjelasan lengkap terkait model data berbasis objek. Saya akan menjelaskan tentang model data berbasis objek, yaitu model data berbasis objek ini adalah model data yang menyiapkan setiap node atau chartnya dengan basis objek database dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi. Objek yang dimaksud adalah sebuah entitas karena entitas adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik yang bisa dibedakan dengan objek lainnya, contohnya orang, tempat, barang, dan kejadian. Yang keempat adalah model relasional, masih cukup relevan digunakan untuk memodelkan data untuk bisnis skala kecil, dan saya akan memberikan pendapat saya beserta contohnya. Menurut saya terkait basis data relasional itu telah digunakan secara luas. Saat ini basis data relasional telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah, hingga besar. Berapa basis data ternama yang ada saat ini, baik yang berasal dari sumber terbuka atau bisa disebut open source, atau
Yang komersial adalah juga basis data relasional. Salah satu contoh sukses penggunaan database dalam perusahaan adalah perusahaan Amazon dengan cara mengelola database pelanggan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bahasa aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang pertama, aljabar relasional menyajikan serangkaian operasi dasar untuk model relasional. Ini adalah bahasa prosedural yang menjelaskan prosedur untuk mendapatkan hasilnya. Aljabar relasional bersifat perspektif karena menggambarkan urutan operasi dalam query yang menentukan cara mengambil hasil query. Dan yang kedua, kalkulus relasional adalah bahasa deklaratif tingkat yang lebih tinggi. Dalam kebalikan dari aljabar relasional, kalkulus relasional menentukan hasil apa yang akan diperoleh. Seperti aljabar relasional, kalkulus relasional tidak menentukan untuk urutan operasi di mana query akan dievaluasi. Ya, yang sebelumnya itu tadi nomor 5 dan sekarang saya akan menjelaskan nomor 6. Salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Kali ini saya akan menjelaskan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antara tabel perintah yang digunakan. Dan contoh yang perintahnya nanti ada di bawah sini. Terus yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language, berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data, contohnya untuk pengambilan data, penyisipan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Contoh perintahnya nanti ada di bawah sini. Terus yang ketiga adalah Data Control Language atau DCL, digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam 2 perintah. Perintahnya ada di bawah sini. Lalu yang ketujuh, saya akan berikan contoh perintah pada SQL. Yang pertama ada DDL, yang kedua DML, yang ketiga DCL. Yang pertama, DDL adalah Data Definition Language, atau perintahnya bisa disebut create, bisa dilihat di bawah sini. Terus yang kedua ada perintah alter, bisa dilihat di bawah sini. Terus yang ketiga ada drop, bisa dilihat di bawah sini. Terus yang kedua yaitu DML, ada perintah yaitu insert, bisa lihat di bawah sini. Terus juga ada select, bisa dilihat di bawah sini perintahnya. Ada update, bisa dilihat di bawah sini juga perintahnya. Dan juga ada delete, ada di bawah sini perintahnya. Terus ada Data Control Language atau DCL, dan perintahnya perintah dari grant yang pertama ada di bawah sini. Terus dari yang kedua dari revoke ada di bawah sini juga. Dan yang ke-8 atau bisa disebut nomor 8, saya akan berikan contoh penggunaan perintah agregat function dalam SQL. Yang pertama ada perintah count, bisa dilihat di bawah sini. Terus juga ada sum, bisa dilihat di bawah sini. Ada avg, ada contoh perintahnya di bawah sini juga. Ada main, bisa dilihat di bawah sini. Dan juga ada max, bisa dilihat di bawah sini juga. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.